Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembah kudiranku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Shalom Sobat Kompare GKI Kabangan. Kita berjumpa lagi pada saat ini dalam acara Persekutuan Komisi Pemuda dan Remaja. Mari Sobat Kompare, sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk kembali bersama-sama melakukan persekutuan Tuhan, walaupun persekutuan saat ini masih kami lakukan secara daring, tapi biarlah kebersamaan ini Tuhan tetap mendatangkan sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahaminya, dan kami Engkau mampukan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Sobat Kompare, bacaan kita pada saat ini terambil dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 8. Di mana firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Judul perikopnya, peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Nah, Sobat Kompare, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di mana temanya diberikan yaitu justice for all, atau kita dapat menyebutnya keadilan untuk semua. Nah, Sobat Kompare, berbicara tentang adil, apakah adil itu? Nah, kita semua tentu paham bahwa adil secara umum itu mestinya seimbang, sama rata, ya, tidak berat sebelah antara kiri dan kanan, semuanya sama. Walaupun kalau ditelusuri lebih jauh lagi, adil itu bisa berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing. Tetapi pada saat ini kita akan berbicara adil secara umum, yaitu tadi seimbang atau
sama rata. Nah, Sobat Kompare, untuk mewujudkan keadilan itu tentu saja membutuhkan banyak sekali pihak yang membantu, yang bekerja sama agar keadilan itu terwujud. Seperti kita bersama ketahui, di negara kita ini banyak terdapat LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, di mana LBH ini banyak membantu antara lain kaum ibu yang mungkin kaum ibu ini mengalami KDRT. Ada juga LBH yang membantu kaum perempuan yang mungkin kaum perempuan ini mengalami penindasan atau mungkin juga mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ada juga LBH yang membantu untuk anak-anak, atau ada juga disebut KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Semuanya itu ada karena mungkin masih banyak terjadi tindakan semena-mena, tindakan menindas yang lemah. Sobat Kompare, dari bacaan kita ini tadi, tindakan semena-mena, tindakan atau ketidakadilan itu terjadi tidak hanya sekarang ini saja, tetapi juga zaman dahulu sudah terjadi. Dalam bacaan kita dalam Amos 8 ini tadi, terjadi ketidakadilan. Maka dari itu Amos datang ke kerajaan Israel. Pada saat itu terjadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Amos datang ke kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Sebenarnya pada saat itu kerajaan Israel sedang mengalami masa-masa makmur, masa-masa yang sukses. Bahkan luas kerajaan Israel pada saat itu melebihi luas kerajaan Raja Salomo. Jadi benar-benar luas. Tetapi walaupun kerajaan Israel saat itu makmur dan sukses, tetapi secara batin kondisi kerajaan Israel ini sangatlah parah. Sudah rusak. Keadilan tidak ada. Karena para penguasa, para pejabat, orang-orang kaya yang memiliki kekayaan, mereka semena-mena kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu. Mereka melakukan semuanya itu dengan biasa, menjadi sesuatu yang lumrah terjadi pada saat itu. Sistem peradilan pun sudah menjadi rusak. Maka orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, mereka semuanya tertindas. Bahkan tindak penyembahan berhala pun terjadi pada saat itu. Sebenarnya umat Israel pada saat ini mereka masih tetap beribadah kepada Tuhan dan mereka masih memelihara hari Sabat. Tetapi kehidupan mereka sehari-hari sangat jauh daripada agama mereka. Maka dari itu tindakan mereka, kelakuan mereka ini sangat membuat Tuhan marah. Tuhan sangat kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan mengutus Amos untuk memberitakan keadilan, untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Bahkan Amos pun datang untuk mengingatkan akan kesalahan mereka, akan dosa-dosa mereka. Seperti kita baca dalam ayat 5 tadi, bahwa umat Israel itu mengecilkan Eva dan membesarkan Shikal. Atau secara mudahnya mereka itu melakukan korupsi. Mereka mengambil uang yang bukan hak mereka. Dan jelas bahwa hal ini melanggar dari salah satu 10 perintah Tuhan. Atau tepatnya perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Mereka mencuri dengan cara korupsi. Dan kemarahan Tuhan pun
jelas dinyatakan dalam ayat ke-7 dan 8 bahwa Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan pernah melupakan dosa-dosa Israel yang tidak mengindahkan hukum Tuhan dan menindas kaum miskin. Nah, Sobat Kompari semuanya, melalui pemberitaan Amos saat ini kita memahami bahwa Tuhan itu menempatkan keadilan sebagai prioritas hidup. Nah, Sobat Kompari, bila cerita saat ini tadi adalah tindakan menindas, tindakan semena-mena yang terjadi pada zaman Amos. Kalau pada zaman sekarang ini bagaimana? Kita juga tahu bahwa tindakan semena-mena, menindas orang lain, melakukan tindakan membuli itu juga masih terjadi. Bahkan mungkin ada di sekitar kita. Sekarang bagaimana tindakan kita, Sobat Kompari semuanya? Melalui bacaan Amos pada saat ini, kita semua anak-anak Tuhan diajak dan diingatkan supaya kita jangan diam saja bila terjadi tindakan semena-mena atau tindakan membuli yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira hal apa aja yang bisa kita lakukan bila terjadi ketidakadilan di sekitar kita? Sobat Kompari, secara sederhana, hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Bila terjadi ketidakadilan itu, kita harus berani untuk melaporkan peristiwa ketidakadilan itu, bila perlu mungkin ke LBH atau paling tidak mungkin ke pihak berwenang, mungkin ke RT, ke RW. Nah, kemudian tindakan yang kedua, agar tindakan ketidakadilan itu jangan sampai terjadi, maka kita harus memulai dari kita sendiri untuk jangan kita ini memulai melakukan tindakan membuli. Jangan sampai. Maka kita harus memberikan kesadaran pada diri kita, aku tidak boleh menindas orang lain. Aku tidak boleh membuli orang lain. Itu ya. Tindakan pertama, kita harus berani untuk melaporkan tindakan ketidakadilan itu kepada yang pihak berwenang. Hal yang kedua, mulai dari diri kita masing-masing, kita jangan melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan semena-mena kepada orang lain. Nah, demikian Sobat Kompari, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk belajar dari Amos tadi, untuk berani bersikap mengambil tindakan bila ada suatu tindakan ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila pada saat ini kami boleh belajar dari Amos. Kami kiranya boleh berani Tuhan untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan kebenaran bila di sekitar kami terjadi tindakan yang tidak baik, terjadi tindakan semena-mena terhadap sesama kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendapatkan hikmat-Mu, agar kami boleh berbuat yang lebih baik buat sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kau sendiri yang memberkati kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.